Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali lagi bersama kakak di video pembelajaran matematika kita pada pertemuan kali ini, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi. Jadi fungsi itu merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan tepat satu kepada anggota himpunan lainnya. Dengan demikian, dapat kita katakan suatu fungsi itu bisa disebut sebagai relasi. Namun, suatu relasi itu belum tentu dapat disebut sebagai fungsi. Di dalam fungsi itu dapat kita kenal berbagai istilah, yaitu yang pertama istilah domain, yang kedua kodomain, dan yang ketiga rank. Yang pertama, domain. Domain itu ialah merupakan daerah himpunan asal. Sedangkan kodomain itu ialah daerah pemetaan atau daerah kawan. Adapun rank itu merupakan daerah hasil. Untuk memahaminya, marilah kita perhatikan diagram panah yang ada di papan tulis ini. Jadi, diagram panah yang ada di papan tulis ini dapat dikatakan sebagai suatu fungsi. Kenapa? Karena bisa kita lihat setiap anggota dari himpunan A ini tepat dipasangkan satu dengan anggota yang ada di himpunan B. Di dalam diagram panah ini dapat juga kita perhatikan komponen-komponen fungsi. Yang pertama ialah domain atau daerah asal. Jadi himpunan A ini, yang mana himpunan A ini merupakan kumpulan dari berbagai macam bumbu yang ada di dapur, ini merupakan daerah asal atau domain. Adapun himpunan B ini, yang mana berisikan tentang rasa-rasa, ini merupakan kodomain atau daerah kawan. Adapun rank yang ada di dalam diagram panah ini ialah asam, asin, manis, dan pedas. Adapun pahit ini tidak termasuk ke dalam rank. Kenapa? Karena pahit ini tidak memiliki pasangan dari himpunan A. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Jadi fungsi itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, dan yang ketiga fungsi bijektif. Langsung saja kita masuki pada fungsi yang pertama, yaitu fungsi injektif. Jadi suatu fungsi dapat dikatakan sebagai fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomainnya itu dipasangkan satu kali dengan anggota domainnya. Pada fungsi injektif, anggota kodomainnya itu boleh saja tidak memiliki pasangan. Namun, pada anggota lainnya yang memiliki pasangan hanya boleh memiliki satu pasangan dengan anggota domainnya. Tidak boleh lebih dari satu. Jadi, perhatikan gambar fungsi-fungsi yang ada di papan tulis ini. Pada fungsi yang pertama, ketahui suatu fungsi F memetakan A kepada B. Fungsi yang pertama ini dapat dikatakan sebagai fungsi injektif karena setiap anggota kodomainnya itu hanya memiliki satu pasangan dengan anggota domainnya. Adapun pada fungsi yang kedua, jadi suatu fungsi F memetakan A kepada B. Ini juga dapat dikatakan sebagai fungsi injektif karena setiap anggota kodomainnya itu hanya memiliki satu pasangan dengan anggota A, walau ada satu anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan. Adapun pada fungsi yang ketiga ini, fungsi ini tidak dapat dikatakan sebagai fungsi injektif karena ada satu anggota yang memiliki dua pasangan dari anggota domain. Jadi ada satu anggota kodomain yang memiliki dua pasangan dari anggota domain. Yang kedua ialah fungsi surjektif. Jadi
fungsi surjektif ini memiliki ciri, yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan. Biasanya fungsi ini dapat dipenuhi apabila anggota domainnya itu memiliki jumlah yang sama atau memiliki jumlah yang lebih banyak dari anggota kodomainnya. Perhatikan fungsi-fungsi yang ada di papan tulis ini. Pada fungsi yang pertama, fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi surjektif karena setiap anggota kodomainnya ini memiliki pasangan, walaupun ada satu anggota yang memiliki dua pasangan. Yang kedua, fungsi ini juga dapat dikatakan sebagai fungsi surjektif. Dan yang ini pada gambar yang ketiga atau fungsi yang ketiga, fungsi ini tidak dapat dikatakan sebagai fungsi surjektif karena pada anggota kodomainnya ada yang tidak memiliki pasangan dari anggota domainnya. Selanjutnya yang ketiga ialah fungsi bijektif. Jadi fungsi bijektif ini merupakan gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Pada fungsi ini, semua anggota domain dan kodomain memiliki tepat satu pasangan. Perhatikan gambar fungsi ini. Pada fungsi ini dapat kita ketahui seluruh anggota domain atau daerah asalnya ini tepat memiliki satu pasangan dengan anggota kodomain atau daerah kawan. Begitu pula sebaliknya, seluruh anggota kodomain atau daerah kawan ini juga memiliki tepat satu pasangan dengan anggota domain atau anggota daerah asal. Jadi dengan begini berakhirlah penjelasan video pembelajaran pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Salah khilafnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.